Selamat datang di MS Generation. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mampu menyebutkan rumus Pythagoras. Yang kedua, mampu menggunakan rumus Pythagoras. Penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu pertama, menentukan tinggi piramida. Piramida berbentuk prisma yang terdiri dari sisi-sisi berupa segitiga. Piramida ini terdiri dari sisi-sisi, ada 4 sisi yang tegak yang berbentuk segitiga, kemudian diagonal ruang juga segitiga. Kemudian yang kedua, penerapan dalam rumus ini yaitu bentuk atap rumah berupa segitiga. Menentukan segitiga yang dibentuk oleh atap rumah itu dapat menentukan tinggi dari atap ataupun kemiringan dari atap rumah tersebut, sehingga ini dapat menggunakan konsep Pythagoras. Yang ketiga yaitu menentukan jarak yang ditentukan ataupun menentukan jarak yang dibentuk oleh segitiga siku-siku dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya maka akan kita bahas pada video berikut. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kita ketahui bahwa teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Misalkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sisi dari segitiga adalah membentuk sudut siku-siku atau derajat 90. Kita misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, kita sebut namanya adalah segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian untuk penamaan sisi, maka sisi yang menghadap sudut maka dia dinamai dengan alfabet sudut itu sendiri, tapi misalkan dengan huruf kecil. Misalkan A, maka depan sudut dari A adalah sisi miring, disebutkan dengan A. Kemudian sudut ini menghadap sisi AC, maka disebut dengan sudut B. Kemudian AB adalah sisi yang dihadap oleh sudut C, maka kita buat namanya adalah C. Oke. Berikutnya, sebelum kita membahas soal tentang teorema Pythagoras, yang pengaplikasiannya dalam segitiga siku-siku, maka kita harus tahu terlebih dahulu bunyi teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, teorema Pythagoras adalah kita ketahui bahwa teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ya, bunyi dari teorema Pythagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kuadrat sisi miring yang disebut dengan kuadrat sisi miring adalah kuadrat sisi miring. Sisi miring adalah BC atau sisi A, maka disebut dengan A kuadrat sama dengan, di sini kita sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jumlah itu adalah penjumlahan, kemudian ada sisi lainnya yaitu B dan C, maka B kuadrat tambah C kuadrat. Simpel ya. Kalau kita ingat bahwa teorema Pythagoras itu sendiri adalah jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, atau sisi miring, untuk menentukan sisi miring maka sisi lainnya ditambahin aja tapi dikuadratkan. Itu aja secara ingatnya ya. Untuk itu kita lanjut dengan
ini rumus ini bisa kita aplikasikan menjadi dua turunan rumus berikutnya, sehingga menjadi misalkan kalau ditanya b kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang c kuadrat ya. Kemudian kalau seandainya c kuadrat sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat ya. Untuk itu kita boleh mengingat salah satu dari rumus ini, tapi yang lebih gampang itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke. Berikutnya kita akan membahas soal dari teorema Pythagoras itu sendiri. Contoh, kita akan bahas satu soal di mana ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Maaf, ini gambarnya tidak terlalu lurus ya, karena kita tidak menggunakan roll. Oke, misalkan ini juga kita sebut PQR. Oke, ada sebuah segitiga siku-siku yaitu PQR. Kemudian kita misalkan di sini adalah 4, kemudian di sini adalah 3. Misalkan panjang PQ adalah 3, kemudian panjang PR adalah 4. Maka yang ditanya adalah panjang RQ, biasanya gitu ya, QR. Ya, pertanyaannya berapakah panjang QR gitu. Oke, untuk membahas ini kita buat dulu misalkan diketahui. Apa aja yang diketahui? Yang pertama PQ, ini agar memudahkan ya dalam menjawab soal, kita harus buat apa yang diketahui. Kemudian PR, ini bukan pekerjaan rumah ya. Oke. Kemudian ditanya apa? Ditanya panjang QR. Nah, oke. Sampai situ dulu yang harus kita pahami, bahwa diketahui apa, kemudian yang ditanya apa, supaya kita dapat menyelesaikan soal ini dengan mudah. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan aturan teorema Pythagoras, bahwa memenuhi belum syarat dari teorema Pythagoras yang pertama itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kemudian yang ditanya adalah sisi miring. Nah, ini masih menggunakan basic dari teorema Pythagoras, yaitu kita bisa menggunakan aturannya bahwa ini kita namakan P, maka P kuadrat sama dengan Q Q-nya Q kecil ya, Q kecil, Q kuadrat ya, ditambah R kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa P itu adalah sisi di depan sudut P, maka P kuadrat ya sama dengan Q adalah sisi di depan Q, sudut Q adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga P pangkat 2 atau P kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 itu adalah 16, kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, maka P kuadrat sama dengan 16 tambah 9 berapa? Ayo. Ya, 25 ya. 25, kemudian ini masih P kuadrat sama dengan 25. Kalau ditanya P, maka kita akan lakukan apa? Ya, kita akarkan. Akar 25. Maka P sama dengan 5. Ya. Mudah ya, kita dapat menentukan panjang P atau panjang QR. P itu sama dengan QR, atau QR sama dengan 5 cm ya. Oke, berikutnya contoh kedua. Nah, contoh kedua ini mungkin masih menggunakan konsep dasar, tapi kita akan menggunakan sedikit perubahan. Seperti tadi kita tahu bahwa sebuah segitiganya bentuknya terserah ya, mau jungkir balik, mau kiri ke kanan, mau atas bawah ya, yang penting ada sisi yang disebut dengan siku-siku, karena namanya aja segitiga siku-siku. Oke, ini kita buat namanya, boleh namanya terserah A B C D E F G, boleh A B C, di sini kita gunakan aja sudut A B C. Oke. Nah, misalkan di sini juga sama ya,
kita ketahui bahwa misalkan di sini kita 10 cm sisi miringnya. Oke, kemudian sisi lainnya itu misalkan saya pengennya 9 cm. Oke, cm ya. 9 cm ya. Otomatis yang ditanya itu adalah panjang AB yang kita belum ketahui nih, panjang AB. Nah, ini sama langkah yang kita gunakan adalah terus diketahui. Nah, diketahui itu apa di sini? Kita menggunakan sisi AB boleh, si C juga boleh namanya, tapi C kecil. Oke. Nah, di sini kita coba gunakan dengan konsep berbeda. Misalkan yang diketahui itu adalah AC gitu ya. AC sama dengan 9 cm. Kemudian BC sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang AB. Oke, panjang AB ini berapa yang ditanya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga akan gunakan konsep yang sama. Nah, boleh kita gunakan rumus dasar bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, atau menggunakan turunan dari rumus pertama seperti yang telah dijelaskan tadi. Ada turunan dari rumus dasar, ada 2 rumus yang kita bisa dapatin. Nah, ini juga sama, kita boleh gunakan rumus dasarnya, boleh juga rumus yang setelah kita turunkan. Nah, di sini saya lebih mudahnya kita lebih menggunakan rumus yang sudah diturunkan, di mana kita tahu bahwa AB kuadrat sama dengan, tetap menggunakan konsep yang sama. Maka yang di sini kan kalau untuk mengingatnya, di antara AB, BC dan CA atau AC, yang paling panjang itu adalah sisi miring. Nah, pasti itu sisi miring paling panjang atau BC. Nah, jadi untuk menentukan sisi lainnya, kita ingat aja, berarti sisi miring dikurang. Nah, itu aja paling gampang, sisi miring dikurang. Maka sisi miringnya kan BC ya, BC kuadrat. Nah, ini harus dikurang, kurang AC kuadrat. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka AB kuadrat sama dengan BC nya berapa ya? BC nya 10 kuadrat, kemudian AC nya berapa? 9 kuadrat. Nah, kemudian AB kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat adalah 100. Kemudian 9 pangkat 2 adalah berapa? 81. Oke. Maka AB kuadrat sama dengan 100 dikurangi 81. Maka 100 di 100, ingat ini seperti biasa, 100 dikurang 81 yaitu 19. Di sini kan kita ketahui bahwa AB kuadrat sama dengan 19, maka AB sama dengan akar 19. Nah, di sini kan 19 itu ada nggak akarnya? Kalau nggak ada, berarti kita cukup AB sama dengan 19 akar 19 kayak gitu aja. Jadi kalau seandainya untuk soal ini kita nggak perlu menghasilkan nilai akhir yang desimal gitu, cukup 19 boleh. Nah, tergantung optionnya. Kalau seandainya jawabannya choice, itu mungkin ada tergantung optionnya ya, pilihannya apakah dalam bentuk akar atau dalam bentuk pecahan desimal. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam MS Generation.